Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5, tema 1, di subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar ide pokok di halaman 122 sampai dengan 130. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Di sini kita lihat Lani sedang memikirkan sesuatu ya adik-adik. Yang ini adalah tanah liat, lalu kemudian ini diolah ya, diolah kemudian dibentuk sampai dia menjadi kerajinan tanah liat ya, biasa disebut juga dengan gerabah. Nah, kita lihat di bawahnya, amati ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Namun sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan ya. Kita lihat sambil lihat gambarnya. Ide pokoknya adalah yang pertama, bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Kemudian tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Nah, cerita berdasarkan gambar adalah yang pertama, paragraf 1, bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Sebelum digunakan, tanah liat harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kemudian, tanah yang setelah tercampur ditambahkan air secukupnya dan diulek sampai rata. Diulek tuh seperti ini ya, seperti kalau ibu sedang membuat adonan untuk bikin donat ya. Nah, sampai rata dan homogen. Homogen itu sudah tercampur ya adik-adik. Selanjutnya, bahan gerabah sudah siap dipergunakan untuk perwujudan badan gerabah. Ya, jadi sudah siap untuk dibentuk. Kemudian tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Nah, beberapa teknik pembentukan yang dapat diterapkan antara lain yang pertama teknik putar, ya, atau disebut juga wheel atau throwing, kemudian teknik cetak atau casting, teknik lempengan atau slab, teknik pijit atau pinching, teknik pilin atau coil. Setelah gerabah terbentuk, selanjutnya adalah proses pengeringan, dapat dilakukan dengan atau tanpa panas matahari. Setelah kering, selanjutnya adalah tahap pembakaran. Tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Finishing yang dimaksud di sini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya memulas dengan cat warna, melukis, menempel, atau menganyam dengan bahan lain, ya, dan lain-lainnya. Masih banyak cara lain. Nah, adik-adik, kemudian ini pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Nah, ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah ya untuk pelanggannya. Nah, kemudian Madura itu adalah salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi adik-adik. Ya, jadi sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk sekali mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura, ya, dan juga kagum sama orang-orangnya. Mereka sungguh pekerja keras, pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian mereka bekerja keras dari pagi sampai sore. Nggak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah. Berkubang itu bergelumut atau bekerjanya tuh selalu ketemu dengan tanah. Ya, memegang tanah, ya, kakinya juga kotor dengan tanah. Nah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah.
Kemudian ini ada bacaan gerabah dari Pulau Madura. Bacaannya sungguh panjang sekali adik-adik ya. Seperti ini. Nah, Karina akan lanjut, adik-adik nanti bisa bacakan. Ya, karena ini ada 11 paragraf. Kita langsung ke tugas saja, yaitu baca berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, kita cari yuk adik-adik yuk. Yang paragraf pertama, kita naik dulu. Nah, ini ya, ini adalah paragraf pertama. Yang ini paragraf pertama. Nah, ide pokoknya yaitu salah satu dari sini ya, sampai tradisional. Karina tandanya seperti ini sampai sini. Ya. Kemudian paragraf kedua, yang ini ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan ya. Kemudian ini sampai penguburan mayat. Ya. Kemudian yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga yang ini. Nah, tak terkecuali Pulau Madura gerabah dibuat untuk difungsikan. Ini dari sini ya. Sampai dengan ini, pendahulunya. Di sini. Kemudian paragraf keempat. Paragraf keempat adalah mulai dari sini ya, lanjut ke sini. Nah, ide pokoknya yaitu gerabah-gerabah yang dihasilkan di Madura. Nah, sampai sini, sampai pasir halus. Lalu yang paragraf kelima, yang ini, ya, beberapa daerah dari sini sampai dengan Bangkalan. Ya. Kemudian paragraf ke-6 yang ini yaitu memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah sampai sini. Lalu ini paragraf ke-7, di antara daerah-daerah di sini sampai spesialisasi. Ya, kemudian kita ke paragraf 8. Paragraf 8 ada di sini. Ya, ini panjang sekali ya. Lanjut ke halaman berikutnya sampai sini nih. Nah, sampai sini. Ya. Nah, untuk ide pokoknya yaitu peralatan pengrajin gerabah ya, pada zaman prasejarah. Kemudian yang paragraf berikutnya berarti paragraf ke-9. Oh, ini sampai sini adik-adik ya. Ini paragraf ke-8. Nah, kemudian yang ini adalah paragraf 9. Ya, adapun proses yang ini sampai sini, ini adalah ide pokoknya. Kemudian ini baru paragraf ke-10. Ini paragraf ke-11, yang ini ide pokoknya sampai sini, ya. Lalu yang 11 dari sini meski gerabah ya sampai produk-produk modern. Nah, itu ya ide pokoknya adik-adik ya. Kemudian kita lanjut, kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Jadi ada 3 ide pokok di sini. Yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Lalu macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Kita buat paragrafnya yuk adik-adik. Yang pertama, salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Paragraf 2. Agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah, ya, agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Kalau banyak udara-udaranya di dalamnya itu nanti mudah retak adik-adik. Ya, mudah pecah, mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan, yaitu dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah dibentuk dibakar untuk dalam waktu dan suhu tertentu.
Paragraf yang ketiga, banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat. Seperti contohnya asbak, vas bunga, kendi, teko, cangkir, bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri adik-adik dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Nah, lihat di sini masih ada bacaan ya adik-adik ya. Ini bacaan penutupnya, nanti boleh silakan adik-adik baca ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!